Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik. Rado Yendra bersama Rado Institute kembali hadir akan melaksanakan suatu kajian perbandingan model statistik dengan tujuan untuk memperkecil limbah data atau residual atau error. Memperkecil limbah data atau residual atau error ini merupakan salah satu konsep utama dalam green statistik. Memperkecil error atau residual atau limbah data artinya adalah kita dapat menghasilkan model peluang baru yang lebih baik daripada model peluang sebelumnya. Karena isu dari mengurangi limbah data adalah bagaimana model-model peluang baru diciptakan dan lebih baik daripada model peluang yang ada. Nah, kali ini kita akan coba membandingkan satu model peluang karya Rado Institute, yaitu cosine Rado Institute distribution untuk K sama dengan 13. Kita akan bandingkan dengan model peluang cosine exponent distribution. Nah, kajian ini telah kita lakukan sebelumnya, terutama dalam mengungkap model peluang cosine exponent distribution yang kita jumpai di salah satu artikel yang terbit di jurnal internasional yang membahas mengenai model peluang cosine exponent distribution. Ini sudah kita bahas. Dan sebelumnya juga kita membandingkan model peluang ini dengan cosine Rado Institute distribution K sama dengan 3. Oke, tetapi hasilnya tidak begitu baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan membandingkan model cosine exponent distribution dengan cosine Rado Institute distribution. K-nya kita tingkatkan menjadi 13, yaitu campuran. Jumlah campuran gamanya itu kita tingkatkan menjadi 13 campuran. Karena inilah isu utama dari green statistik, menghasilkan model peluang yang lebih baik daripada model peluang yang ada. Salah satu indikasi lebih baik adalah limbah data atau error atau residual menjadi semakin kecil. Kita tidak membahas lagi apa itu model peluang cosine exponent distribution atau cosine Rado Institute distribution secara teoritikal. Kita langsung saja membuka coding R untuk melihat bagaimana tangguhnya cosine Rado Institute distribution untuk K sama dengan 13. Oke, kita langsung saja kita bahas model peluang melalui coding R. Kita buka coding R kita. Nah, ini coding R kita. Jadi kita akan membahas model peluang cosine exponential distribution. Ini cosine exponential distribution yang kita singkat dengan CED. Dan cosine Rado Institute distribution untuk K sama dengan 13 kita singkat dengan CRID. Kita gunakan data yang sama, yaitu data yang ada pada riset artikel. Oke, kita coba run dulu data. Kita mau intip data yang dihasilkan atau yang dipahami oleh R sama atau tidak. Kita coba lihat. Oke, sama ya. Ini data kita. Lalu setelah data ada, seperti biasa kita jalankan dulu goodness of fit. Kenapa ini kita perlu dulukan? Karena kita ingin membandingkan dua model. Jadi secara umum kita tampilkan dulu coding untuk goodness of fit, diantaranya adalah Kolmogorov-Smirnov, Andersen-Darling, dan Kramer-von Mises. Nah, kita jalankan dulu. Goodness of fit ini kita jalankan dulu. Nah, kita jalankan dulu. Nah, setelah kita jalankan, kita kembali mengulang sedikit cosine exponential distribution dengan fungsi densitas. Ini fungsi densitasnya.
Ini fungsi densitas dari cosine exponential distribution, dan ini kumulatifnya. CDF, kumulatif cosine exponential distribution, ini adalah negatif log likelihood. Ini bertujuan untuk menghasilkan parameter dengan menggunakan optim. Nah, ini adalah untuk mengestimasi parameter. Lalu kita berikan beberapa nilai log likelihood, AIC, BIC, dan FFCD. Nah, ini berguna untuk seperti tadi gross goodness of fit. Oke. Ini adalah kuantil CID. Oke, ini kuantil CID. Nah, setelah itu kita akan membahas model peluang cosine rado institute distribution untuk K sama dengan 13. Kita pilih K sama dengan 13, oke. Lalu N panjang data, lalu ada pembagi atau kita sebut dengan D rado atau normalization constant. Normalization constant nih, kita perlukan ini dulu untuk menghasilkan fungsi densitas dari rado institute distribution untuk K sama dengan 13. Tujuannya adalah pertama kita berikan fungsi densitas rado institute distribution. Ini fungsi densitas rado institute distribution K sama dengan 13. Fungsi densitasnya sebenarnya di sini. Ini fungsi densitasnya. Ini tadi normalization yang kita pakai tadi ini. D rado. Ini D rado. D adalah D rado. Normalization tadi. Sehingga fungsi densitas peluang untuk K sama dengan 13. Rado institute distribution ini dia. K-nya 13. D-nya itu adalah D rado tadi atau normalization constant. Oke, sedangkan poli ini poli. Oke, poli. Lalu kumulatif. Nah, ingat kumulatif untuk rado institute distribution K sama dengan 13 atau G besar 13, kita mengintegralkan fungsi densitas. Nah, ini dia. Kita tidak mau cari langsung, cukup sesuai dengan konsep saja. Bahwa kumulatifnya itu adalah integral dari fungsi densitas dari 0 hingga Kx. Nah, itu teorinya seperti itu. Itu teori dari kumulatif rado institute distribution K sama dengan 13. Lalu setelah dapat fungsi densitas rado institute 13 dan kumulatif, baru kita lihat fungsi densitas CIRD-nya. CIRD ini cosine rado institute distribution K sama dengan 13. Nah, ini fungsi densitas. Nah, ingat, tadi ini semulanya G kecil. Dan ini adalah G besar. Nah, G kecilnya itu telah kita ganti dengan fungsi densitas peluang rado institute distribution K sama dengan 13. G besarnya kita ganti dengan kumulatif rado institute 13. Makanya menjadi suatu fungsi densitas CRID. Dari RID menjadi CRID karena telah kita gunakan generator. Nah, ini fungsi densitas peluang CIRID. Oke, dan ini kumulatifnya. Ini kumulatif dari cosine rado institute 13. Lalu ini negatif log likelihood. Oke, seperti biasa untuk kita gunakan sebagai estimasi parameter optim. Lalu ini adalah beberapa nilai log lik, AIC, BIC, dan seterusnya. Ini adalah kuantil dari CRID, cosine rado institute distribution. Ini kuantilnya. Lalu kita akan coba runkan, kita mau lihat mana yang terbaik. Oke, kita coba run. Dari awal kita run. Kita coba run dari awal. Oke, ini dari sini saja goodness of fit. Kita runkan saja, kita lihat hasilnya, perbandingannya. Run terus, kita run terus sampai sini, sampai print, sampai sini saja. Terang. Kita lihat hasilnya. Keren nih, jalan lancar sekali. Jalan lancar sekali. Jalan lancar. Ini di hasil. Jadi Anda lihat, ini yang cosine exponential distribution. Ini yang cosine rado institute distribution untuk K sama dengan 13. Terjadi penurunan yang sangat signifikan. Nah, oke. Terjadi penurunan 5 data yang sangat signifikan dari 233 menjadi 175. Wah, keren ya. Jadi artinya
model peluang baru Cosine Rado Institute Distribution 13 sangat-sangat lebih layak daripada model peluang yang ada. Seluruh komponen baik DIC, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Berling, Kramer-Volmisius itu jauh lebih kecil daripada model CED, Cosine Exponent Distribution. Nah, dari ini kita coba akan lihat kalau parameternya ini parameter untuk CED, ini parameter untuk CRID 13. Nah, kita lihat efek dari parameter bagaimana terhadap beberapa gambar atau grafik yang ada. Yang pertama kita intip dulu histogram plus PDF yang kita sebut dengan density plot. Kita coba arahkan seperti apa hasilnya. Wah, itu dia. Jadi sangat jauh bedanya ya. Kalau CED itu tidak bisa dia. Sangat jelek sekali CED. Tapi kalau CRID 13, wah, Anda lihat dia nih. Sanggup mengestimasi atau mengcapture atau menangkap batang histogram yang paling maksimum. Betul ya, dia sangat canggih sekali. Oke, jadi kajian green statistik berhasil di sini. Kita lihat lagi seterusnya, kumulatif plot. Nah, ini kumulatif plot. Kita lihat pula kumulatif plot. Terang, kita lihat hasilnya. Nah, ini juga Anda lihat yang CID atau quotient eksponen itu tidak dapat. Kumulatif model itu menghampiri yang hitam bulat-bulat ini. Jauh sekali bedanya. Sedangkan CRID atau Cosine Rado Institute Distribution 13, Anda lihat sendiri, itu hampir berimpit antara kumulatif model dengan kumulatif hampiran. Sekali lagi membuktikan luar biasa. Kita lihat lagi probability plot. Nah, ini mendekati garis lurus adalah yang terbaik kita lihat. Kita lihat hasilnya. Nah, ini juga. Sekali lagi kita lihat nih yang CED atau quotient exponential distribution itu untuk bembengkok tidak bagus. Jauh dari garis lurus. Sedangkan yang kalau kita lihat yang CRID itu sempurna. Ya, coba lihat tuh mendekati garis lurus. Nah, yang paling sensitif kuantil-kuantil plot. Nah, kuantil-kuantil plot begitu juga. Yang mendekati garis lurus itu yang terbaik. Kita lihat hasilnya. Pak itu dia. Nah, coba lihat yang CED itu. Wah, jauh sekali kan dari garis lurus. Memberontak titik-titik yang menjauh dari garis lurus. Sedangkan untuk CRID yang lihat di sepanjang garis lurus itu dia menempel. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa model-model peluang dari Rado Institute ini kita sudah lihat bagaimana itu layak digunakan. Oke, layak untuk dijadikan sebagai model alternatif. Jadi jangan takut mencoba, terus lakukan kajian-kajian, baca jurnal buat bandingkan, sehingga kita mapan mandiri dengan berbagai bentuk model-model peluang yang ada. Bahkan kita bisa sanggup menghasilkan model peluang menurut kemauan kita sendiri. Oke, saya rasa kajian kali ini cukup. Semoga bermanfaat. Salam green statistik. Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.